Hello, welcome to my channel. First of all, I'm Dewi. I'm an English teacher in junior high school in Sragen, Central Java, Indonesia. Many people like song and sometimes they learn English through a song. Today we will learn English through a song. And in this occasion, I will interpret a song and focus on one material in English material. I hope this learning English through a song will be developed by interpreting another song. So, I hope you can recommend your song to be interpreted by writing your comment in the comment box down below. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris melalui lagu, melalui sebuah lagu. Kita akan menginterpretasi atau menafsirkan sebuah lagu sambil kita berfokus pada satu materi bahasa Inggris yang akan kita pelajari. Saya berharap program ini bisa berkembang dengan menafsirkan lagu-lagu yang lain. Jadi kalian bisa memberikan saran untuk lagu-lagu apa yang akan ditafsirkan dengan menuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, without further ado, let's start our program. Lagu yang akan kita kupas kali ini adalah lagu When I Look at You yang original songnya dinyanyikan oleh Miley Cyrus. Jadi lagu ini juga sudah dirilis itu sekitar sudah cukup lama ya, jadi 5 tahunan yang lalu, dan aslinya dinyanyikan oleh Miley Cyrus. Nah, lagu ini dirilis ulang oleh Aksesa. Aksesa adalah salah satu kontestan dalam Indonesian Idol tahun 2020 dan dia menyanyikannya bersama dengan Rumits Project. Kali ini kita akan belajar lagu itu dan kita akan mendengarkan sambil belajar lagu When I Look at You. Oke, kita langsung aja ke lagunya. Everybody need inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the night's so long. Oke, di bait pertama dari lagu itu menyatakan everybody needs inspiration. Jadi setiap orang membutuhkan inspirasi. Kemudian everybody needs a song. Jadi setiap orang membutuhkan sebuah lagu atau memerlukan sebuah lagu. A beautiful melody artinya adalah sebuah melodi yang indah. Kemudian when the night so long itu karena malam ini sungguh panjang. Jadi menceritakan tentang manfaatnya sebuah lagu, mungkin menjadi penghiburan bagi orang gitu ya. Kita akan melanjutkan ke bait selanjutnya. There is no guarantee, 'cause this love is easy. Ya, di bait selanjutnya dikatakan cause there is no guarantee, karena tidak ada jaminan. That this life is easy itu artinya bahwa hidup ini mudah. Ya, kita akan melanjutkan ke bait selanjutnya. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break out the dark, that's when I look at you. Oke, kita akan menerjemahkan lagu itu. Ketika duniaku runtuh, ketika tidak ada cahaya satu cahaya pun yang memecahkan kegelapan, maksudnya itu menerangi kegelapan. Kemudian itulah saat aku memandangmu. Ya, mungkin maksudnya di sini bisa jadi waktu itu penyanyi sedang berkomunikasi, maksudnya dengan kekuatan yang lebih besar, mungkin Tuhan gitu ya. Jadi
pada saat itu aku melihatmu, ya, pada saat itu aku memandangmu, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke bait selanjutnya. When the waves are floating ashore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. Ya, itu dikatakan ketika gelombang-gelombang memenuhi pantai, jadi menuju ke pantai, ya, membanjiri pantai, terus kemudian dan aku tidak bisa menemukan jalan untuk pulang lagi, that's when I look at you. Jadi pada saat itulah aku memandangmu. Nah, itu semakin terlihat jelas bahwa nampaknya itu penulis sedang menceritakan dia ada di dalam satu persoalan yang besar dan tidak menemukan jalannya, dan kemudian dia mengatakan saat itulah aku memandangmu, begitu ya. Oke. Kemudian kita ke bait selanjutnya. I see forgiveness. I see the truth. You love me for who I am, like the stars hold the moon, right there where they belong. And I love you. Ada beberapa bagian yang karena cepat sekali, jadi kemudian tidak bisa diucapkan dengan penuh, gitu ya. Jadi dikatakan saat aku melihatmu, saat aku memandangmu, aku melihat pengampunan. Jadi kan mungkin betul ya, memang itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian I see the truth, saya melihat kebenaran. You love me for who I am, jadi engkau mencintaiku apa adanya, jadi engkau mengasihiku apa adanya. Kemudian gambarannya adalah sama seperti bintang-bintang mempertahankan bulan, atau maksudnya tetap ada di tempatnya, gitu ya. Kemudian keterangannya adalah right there where they belong, itu di sana, di tempat dia berada. Berarti kan memang bintang ada di sana, bulan ada di sana, terus Mus ada di sana, tidak pernah berubah, mesti ada, gitu. Makanya right there where they belong. And I know I'm not alone. Jadi ketika melihat itu saya jadi tahu bahwa saya nggak sendirian, gitu ya. Jadi di bawahnya dan aku tahu aku tak sendiri. Jadi tampaknya syairnya itu menunjukkan jadi ketika dia mengalami persoalan-persoalan, nah saat itu dia memandang kepada Tuhan. Nah, waktu itu ketika dia memandang Tuhan itu dia melihat pengampunan, dia melihat kebenaran, dia menyadari bahwa Tuhan mencintai aku apa adanya, kemudian keberadaannya itu pasti, jadi aku tahu, jadi aku tidak sendiri, ya. Bagus, cukup bagus lagunya, ya. Oke, kita ke bait selanjutnya. When my world is falling apart, when there's no light to break up the day, that's when I look at you. Itu diulang lagi ya, baitnya tadi diulang lagi ya. Jadi ketika duniaku runtuh, ketika tidak ada satu cahaya pun yang memecahkan kegelapan, gitu ya, yang menerangi kegelapan, that's when I look at you. Nah, pada saat itu aku memandangmu, begitu ya. Jadi sama seperti yang bait sebelumnya tadi. Oke, kita lanjutkan ke When the waves are floating ashore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. sama seperti tadi ya, baitnya diulangi lagi, jadi artinya juga sama ya. Ketika gelombang-gelombang membanjiri pantai dan aku tidak bisa menemukan jalan untuk pulang lagi, maka saat itu aku memandangmu, ya. Oke, kita ke bait selanjutnya. You appear just like a dream to me, just like kaleidoscopes, colors that over me. All I need, every breath that I breathe. Don't you know you're beautiful?
bait yang baru ya, artinya engkau muncul seperti engkau menampakkan diri seperti mimpi bagiku, seperti kaleidoskop itu maksudnya serangkaian ya, kaleidoskop warna, serangkaian warna yang menutupiku. Terus kemudian every breath that cover me all I need, jadi menutupi semua yang kuperlukan, maksudnya begitu. Kemudian setiap nafas yang kuhirup, dan you know you are beautiful, itu maksudnya tahukah bahwa engkau itu indah, maksudnya mungkin kemunculannya itu menghiburkan begitu ya. Oke, kita lanjutkan aja ke bait selanjutnya. Artinya yang atas sama ya, jadi tidak saya tuliskan, sama seperti tadi karena beberapa bait diulang-ulang. Yang terakhir adalah you appear just like a dream to me, engkau muncul tampil seperti mimpi saja bagiku. Jadi kalau saya mengartikan lagu ini itu lebih kepada orang yang mungkin mengalami persoalan, mengalami hal-hal yang membuat dia stres ya, tetapi kemudian saat-saat seperti itu, saat dia tidak menemukan jalan keluar, maka dia memandang kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia gitu ya. Jadi dia mengingat bagaimana Tuhan mengasihi dia, bagaimana muncul seperti tadi serangkaian warna yang indah yang menutupi, jadi akhirnya saya bisa melupakan persoalan-persoalan itu. Nah, di paling terakhir dikatakan you appear just like a dream to me, jadi engkau muncul sama seperti mimpi saja bagiku. Jadi dia seperti sesuatu yang mustahil, tapi akhirnya itu muncul juga gitu ya, muncul seperti mimpi seperti itu ya. Itu artinya, maksudnya lagu itu punya arti yang dalam karena berkaitan dengan manusia, dengan keberadaannya yang mungkin tidak bisa menyelesaikan banyak persoalan, tetapi ada Tuhan di atas sana yang bisa muncul dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Oke, dari lagu itu kita juga bisa belajar, tadi saya tuliskan namanya adverbial clause, yang artinya itu klausa kata keterangan. Sebetulnya itu juga dipelajari di SMA, tetapi kita akan mempelajari sedikit bagian yang membuat kita mengenal, namanya adverbial clause itu seperti ini toh ya. Definisinya, the definition of adverbial clause itu adalah a group of words that function as an adverb. Jadi sekumpulan kata-kata yang berfungsi sebagai kata keterangan, and that contains subject and a verb. Jadi ada subjek dan ada verbnya, tapi bukan kalimat ya. Dia adalah klausa. Klausa itu dia biasanya merupakan bagian dari kalimat, jadi tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, kalau kita lihat bentuknya, biasanya itu berwujud mungkin ada when atau what atau where, kemudian ditambah dengan subjek, ditambah dengan kata kerja ya. Bisa juga that juga bisa ya, which juga bisa ya, tetapi saya menurutkan cuma when, what, and where ya, subject plus verb. Nah, fungsi kalimat ini tuh biasanya berfungsi sebagai kata keterangan ya. Misalkan tadi di situ tadi dikatakan when the night so long, itu menjadi keterangan dari kalimat sebelumnya. Jadi karena tidak ada guarantee ya, jadi kan there is no guarantee when the night so long. Jadi karena tidak ada jaminan bahwa atau ketika malam itu begitu panjang ya. Jadi ketika malam itu begitu panjang itu adalah keterangan, tapi keterangannya berwujud kalimat, maka disebut sebagai adverbial clause. Nah, bentuk dari adverbial clause ini, when di sini itu
tidak diartikan sebagai kata tanya kapan ya, bukan, tetapi diartikan sebagai saat atau ketika ya. Ya, jadi ketika tadi kita melihat when the night so long, posisinya adalah when, kemudian night is so long, itu berarti the night itu subjek as is ya, koma is itu maksudnya adalah verbnya, posisinya when kemudian subjek ditambah kata kerja, maka itu kalau itu menjadi kelanjutan dari kalimat bisa disebut sebagai itu adalah adverbial clause. Sedangkan kalau kita melihat posisi misalnya posisi kata tanya, biasanya posisinya itu bentuknya interrogatif, jadi bukan when the night so long tapi when is the night ya, mungkin seperti itu. Jadi beda posisinya. Kalau ini adalah when subjek ditambah verb, kalau kalimat tanya itu biasanya when kemudian kalimat di belakangnya itu berbentuk interrogatif ya, jadi berbeda. Dalam hal ini maka dia tidak diartikan sebagai kapan ya, tapi diartikan sebagai ketika. Ini sama juga yang when my world is falling apart, itu sama. When my world itu subjek, is falling apart itu verbnya ya. Jadi dia posisinya when subjek kemudian predikat, maka dalam hal ini dikatakan sebagai adverbial clause ya, bukan sebagai kalimat tanya. Oke. Dalam hal ini when diartikan sebagai ketika, bukan kapan seperti dalam kalimat tanya. Ya, bukan kapan yang sebagai kata tanya di dalam kalimat tanya itu ya. Oke, itu secara sederhana. Jadi paling tidak kita tahu bahwa when itu tidak selalu diartikan sebagai kapan, tetapi bisa juga punya arti bahwa itu ketika atau saat. Oke. I think it's enough. I hope this song will help you to learn English through a song. Yeah. Thank you for watching.